lama ini ya. Belum lama ini gara-gara ketabrak BMW. Ya. Ya. Tidak hanya kasus tabrak yang kemudian itu diusut, tapi ternyata kemudian berkembang menjadi ada pergantian plat nopol, ya kan? Nopolnya tadinya plat F Bogor, kemudian diganti menjadi B. Itu diusut lagi. Nah, sama dengan ini. Jadi artinya bukti-bukti itu nanti akan selalu ketemu. Misalnya pertama soal ijazah. Jangan kaget kalau kemudian nanti ternyata ketemu skripsinya. Jangan kaget kalau kemudian ketemu lagi koran kemarin, koran Kedaulatan Rakyat. Yang sudah bisa kita pastikan 99% itu adalah palsu, ya, karena itu hasil. Dan hari ini juga Bang Rismon dan kawan-kawan, ada juga Dr. Taufik, itu lagi berada di desa namanya Wonosegoro. Wonosegoro itu di Boyolali. Clear betul, Wonosegoro belum pernah ada digunakan KKN tahun 83, karena desa Wonosegoro itu baru ada tahun 2007. Jadi kan artinya ini kabar bohong lagi. Tapi kalau dibilang ini peperangan apa nggak berlebihan nih? Ya itu kan bahasa saja lah, kan ada orang bilang ada kemudian kalau kita cari tiket sekarang, apa istilah orang cari tiket sekarang? War, iya kan perang juga. Jadi ya itulah bahasa gimmick lah itu, no problem lah. Nggak apa-apa, mau war, mau bom atom, mau apa nggak apa-apa, bebas aja uang negara demokrasi kan begitu. Yang pasti kan Pak Jokowi dia bilang kita layani, itu nggak masalah, silakan aja mau dilaporkan skripsi. Ya, kalau saya sih kan apa ya, saya percaya pertama percaya kepada Pak Jokowi, yang kedua saya percaya kepada lembaga-lembaga yang kredibel ya, terutama dalam hal ini UGM sudah menyatakan skripsi Pak Jokowi asli, benar. Kemudian Bareskrim juga saya percaya dengan itu. Kalau Mas Roy dan kawan-kawan Rismon segala macam mau mempermasalahkan itu secara hukum, ya silahkan saja, nggak apa-apa, diladeni. Sampai bilang Pak Jokowi tak ladeni, itu konteksnya sudah level serius atau sebetulnya respon santai dari Pak Jokowi menurut Anda, Bang Freddy? Gini, kalau Pak Jokowi ya beliau mengatakan secara kehidupan sih beliau nggak terganggu dengan ini. Cuman ya dia kan harus membela diri ya, dikatakan ijazahnya palsu, itu kan udah menyorong kehormatan, martabat segala macam. Jadi bukan masalah ini sudah sampai ke tahapan apa, tapi ya kalau memang ada yang melakukan hal seperti itu menyerang dia ya harus dilayani, nggak mungkin kabur kan begitu. Pak Jokowi itu presiden 2 periode, masa sama Rismon, Roy dan kawan-kawan takut, ya nggak mungkin lah kan begitu. Kan lagi ini satu rangkaian sebenarnya, dan Indonesia itu harus, kalau etik saja tidak punya, kejujuran saja tidak punya, ya ini kan masalahnya kan kejujuran dan kenegarawanan. Kalau orang kejujurannya tidak ada, ya kenegarawanannya diragukan, ya hancur bangsa ini, gitu loh. Makanya kami ketuk sekarang kejujurannya seperti apa. Dan alhamdulillah kayak Pak Kasmujo sudah mulai jujur. Besok akan muncul nama-nama, tunggu saja nama-nama dari UGM yang akan kemudian memberikan testimoni soal ijazah ini. Itu kejujuran-kejujuran orang yang akan muncul. Nama dari harian KR yang nanti akan membuktikan kalau ya itu hariannya tidak benar, itu hariannya yang benar ini. Artinya gini, orang-orang yang kita percaya, saya percaya kepada Bareskrim, insya Allah ya. Tetapi jangan sampai kalau ada orang yang memanfaatkan Bareskrim untuk kemudian memberikan bukti-bukti yang tidak benar, palsu. Kan kasihan Bareskrim. Kalau skripsi jelas 99,9% kami sudah pegang itu preliminary evidence-nya. Itu jelas-jelas 99,9% palsu. Karena tidak ada lembar kemesan, tidak ada lembar pengujian. Jadi jangan sampai institusi besar, institusi kami, alma mater kami, itu ditumpangi oleh oknum-oknum yang kemudian menggunakan nama UGM. UGM benar-benar dipertanyakan dalam hal ini. Sayang banget. Bang Freddy. Iya, seperti yang saya katakan tadi, justru apa yang dilakukan Mas Roy dan kawan-kawan ini menunjukkan justru memang niatnya mereka itu niatnya jahat, memang benar-benar ingin menghancurkan Pak Jokowi, mendelegitimasi Pak Jokowi. Itu kan dari situ kan kelihatan. Jadi apa yang dilakukan Mas Roy ini ya serangan-serangan terus itu bertubi-tubi kan tujuannya memang karena narasi kebencian. Ya, narasi kebencian ya nggak apa-apa. Kalau ada apa di balik kepentingan ini,
ya mereka yang paling tahu. Ya ada yang mengatakan memang saya juga mendapat informasi banyak pihak yang menelpon saya. Ya selain politik memang ada kepentingan bisnis di sini. Tapi saya Wah, juga ini nggak bisa orang yang mengatakan saya itu nggak nggak bisa berani bersaksi. membuktikan. Saya nggak bisa membuktikan, tetapi saya tidak menuduh siapapun kan begitu. Jadi mereka yang paling tahu apa tujuan mereka. Tetapi sekali lagi Pak Jokowi bersama-sama dengan seluruh pendukungnya yang pasti siap melayani sampai Bagus. manapun. Ya. Mas Roy ini cuma percaya kepada yang seperti dikatakannya tadi, ya orang-orang yang katanya nanti akan muncul-muncul itu, dia percaya sama yang seperti itu. Oke. Tapi kalau dari pihak yang UGM, Bareskrim segala macam ada teman-teman Pak Jokowi, nah itu dia nggak percaya ya nggak apa-apa silahkan aja nanti kan diuji di pengadilan. Nah, Setuju. pengadilan Sleman sama Solo udah menyatakan ada itu apa namanya tergugat intervensi. Nah, itu ditolak hari ini. Heeh. Ya sama di Sleman juga ditolak. Jadi artinya jadi hukum ini bisa dipakai Ya. bisa dipakai untuk membuktikan, untuk memastikan ya segala sesuatunya itu bahwa benar menurut hukum kita. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Ya. Tapi Tidak paham secara teknis dan saya tidak akan masuk Bagus. ke sini. Tapi yang mau saya bilang adalah Bareskrim sudah melakukan sampel ya, udah mengambil sampel skripsi Sampelnya teman-teman ngaco. seangkatan segala macam. Nah, saya percaya itu dan saya percaya UGM apa yang UGM sampaikan itu sudah cukup Ya. sebetulnya bagi saya ya, bagi teman-teman, bagi Pak Jokowi. Tetapi kalau masih dipermasalahkan, ya monggo, nggak ada masalah. Ya. Oke. Bareskrim itu bukan malaikat. Bareskrim itu bukan yang selalu benar. Kita ingat kasus Joshua. Ketika kemudian kepolisian mengatakan itu tembak-tembakan, artinya kemudian ada lembaga independen. Ini nanti mungkin juga ada yang membentuk tim pencari fakta untuk independen. Akhirnya menemukan waktu Joshua itu akhirnya itu penembakan atau pembunuhan dari seorang polisi yang kemudian kita tahu namanya adalah Sambo waktu itu. Sama, jadi kalau nanti ditemukan ternyata KR yang digunakan Harian Kedaulatan Rakyat itu palsu. Kemudian bukti-bukti lain, ada form-form itu palsu yang dipakai, ya harusnya Bareskrim ini tahu diri dan kemudian dievaluasi. Ya, ini dalam rangka cinta kita terhadap Bareskrim. Dan tadi yang disebut bahwa ada tuduhan tadi, ada tuduhan, ada bisnis itu. Saya udah pastikan di meja ini kan, Mas Tifal. Saya pastikan 2 orang yang kemudian memastikan itu ya, menyatakan itu, Ngabalin dan Sylvester. Dua-duanya nggak berani bersumpah, satu di bawah Quran nggak berani, satu di bawah Alkitab nggak berani, bohong kan mereka berarti. so kalau Ya, itu ya teman-teman, bagaimana Roy Suryo Rismon ya masih terus menggugat ijazah Pak Jokowi. Jadi sekarang mulai masuk dari rangkaian baru yaitu skripsinya. Ya teman-teman, jika sebelumnya hanya ijazah, sekarang masuk ke skripsi ya teman-teman. Dan ini satu rangkaian ya kata Roy Suryo gitu teman-teman. Ya, buat saya pribadi sebenarnya ini buang-buang waktu, mubazir ya. Tidak ada gunanya ini bahas-bahas seperti ini, dan bahkan sampai Rismon itu datang ke Pak Kasmujo, lalu saya lihat juga ke lokasi KKN Pak Jokowi yang tahun 85. Ini kan sebenarnya sudah banyak perubahan ya teman-teman. Ya kita juga kalau kita sekolah SD udah lupa kita di mana melakukan ini, melakukan itu kan sudah lama sekali ya teman-teman, dan dipaksa harus tepat. Nah ini buat saya sebuah kekonyolan dan kekurang kerjaan daripada Rismon ya, daripada Roy Suryo gitu teman-teman. Ini menurut saya kurang kerjaan ya. Coba kita simak beberapa komentar netizen ya. Nggak sabar Panci CS digiring ke kerangkeng. Ayo dong Kompas, Joshua Sinambela diundang. Ikut orang hanyut di sungai, apapun akan diraih untuk menyelamatkan dirinya, apalagi tidak bisa berenang. Panci, Pak polisi percepat penjarakan ODGJ ini buat gaduh negara ini. Roy Suryo jangan diundang di TV manapun, sudah jemu alias bosan. Kurang kerjaan sekali ya, itu yang saya bilang tadi ya. Itu saja sekilas review dan ulasan daripada saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Kalau perlu berlangganan untuk support admin. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.